Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau unboxing lagi nih, satu buah paket. Jadi ini dalamnya handphone ya. Ya udah, sekalian aja gue buat video unboxingnya sesuai judul. Ini adalah handphone Vivo again, Vivo V29. Oke, langsung aja gue buka aja paketnya. Sekalian bukti ini ya, bukti bahwa unboxing, karena disuruh unboxing katanya tuh video komplain biar bisa komplain gitu ya kan. Nah, kita buka aja di sini. Sip. Wah, tebel banget, tebel berapa nih, mantap juga sellerannya. Bisa setebel ini. Wah, dikardusin lagi. Dan mantap banget nih asli, kotor meja gua. Nah, masih ada lagi. Ini packagingnya keren juga nih, selleran berlapis-lapis. Nah, dan ini dia handphonenya. Cakep. Packagingnya mantap. Nah, jadi ini adalah Vivo V29. Dan ini kayak di repack lagi dong. Tuh. Ini masih diplastikin by the way loh. Kayak di repack lagi dong. Vivo V29. Oke. Langsung aja kita buka. Sama aja kayak gue beli HP baru ya, HP repacking gitu. Tapi ini apa, aslinya HP second kok. Di sini Vivo V29. Oke, kenapa gue beli ini? Karena gue tertarik sih sama handphone layar-layar lengkung. Langsung aja kita unboxing. By the way, ini udah dapat Android 14 loh, FunTouch OS 14. Ya udah, nanti coba kita cek aja apakah itu benar. Asik. Langsung aja kita buka. Nah, kosong. Sip. Sini ada HP-nya. Nah, ini kita sampingin dulu aja. Di dalam paket pembeliannya ada kayak tempat biasa aja, dan ini ada, kita dapat silikon, case silikon. Ini ada panduan singkat sama ada kartu garansi sini. Kartu garansi sama panduan singkat biasanya di sini. Nah, ini adalah kartu garansinya ya. Sip. Dan di sini ada chargernya, outputnya 80 watt. Oke, dan juga untuk kabel udah USB Type C, dan juga di sini kita dapat SIM ejector, walaupun SIM ejectornya ini bukan yang ori ya. Kalau SIM ejector yang ori nggak kayak gini kalau yang Vivo V29, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting masih lengkap dan masih ori semua. Oke, langsung kita ke HP-nya, ke unitnya. Sip. Di sini Vivo V29. Langsung aja kita buka plastiknya. Nah, oke, di sini warnanya merah ya. Kalau untuk tingkat kemulusannya, ini masih mulus sih, masih seger. Masih seger sih ini, tuh. Semua masih mulus. Mulus jaya. Nggak ada lecet-lecet sedikit pun. Begitupun bagian depannya. Nggak ada retak-retak apa-apa. Masih aman semua. Yaudah, coba kita nyalain nih. Vivo 5G. Oke. Kita tunggu booting aja. Sambil kita cek-cek dulu aja untuk kelengkapannya. Ini chargernya ori punya 80 watt, dan ini si kabelnya. Kabelnya juga ori punya. Oke, semuanya ori. Dan juga ada silikon case-nya ya. Sip. Ya udah. Ini kayaknya udah nyala tadi. Nah, dia udah nyala. Oke, jadi ini untuk tampilan awal ya. Seperti biasa, namanya handphone second, ini harus gua reset ulang dulu biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ketika nanti apa namanya, entah itu HP apa gitu kreditan, kan biasanya kan ada kelok gitu. Oke, seperti biasa ini akan gua reset ulang, dan ya udah, abis ini gua tes benchmark sama sekalian gua unjukin ke kalian Android 14-nya apakah udah dapat di Vivo V29 ini. Oke.
Oke, jadi setelah udah gua setup nih sedemikian rupa nih. Nah, ini udah gua reset ulang, udah gua setup. Jadi di sini bloatware-nya lumayan banyak juga nih. Jadi bloatware ini lumayan banyak juga nih, game-game yang gak jelas nih, yang bukan instalan dari gua. Instalan langsung dari HP-nya nih, bloatware nih, banyak banget. Tapi ini bisa dihapus nih. Contoh aja ya, coba contoh game ini. Kalau game ini bisa dihapus, hapus instalasi itu. Bisa langsung dihapus ya, jadi untuk game-game ya. Terus yang pertama kita cek dulu dah untuk apa namanya nih, untuk unitnya nih. Unitnya gue suka banget nih warnanya, warna merah kayak gini, cakep asli warnanya nih. Terus kita langsung aja ya cek untuk Androidnya nih. Di sini Android bawaannya masih Fantouch OS 13. Oke, jadi ini masih Fantouch OS 13. Versi Androidnya masih versi Android 13 ya. Jadi di unit gue ini belum kebagian update OS Android 14 atau Fantouch OS 14. Ini belum dapat di unit V29 gue ini. Kalau kalian gimana? Udah pada kebagian belum Android 14-nya? Coba tinggalin jejak di kolom komentar ya. Oke, jadi ini Snapdragon 778G ya, octa-core, RAM-nya 8GB, internal memorinya 256GB. Oke, jadi udah sesuai. Nah, terus di sini juga kalau kita cek untuk pembaruan sistemnya, nah ini pembaruan sistemnya belum ada updatean ya. Update saat ini udah versi terbaru, masih yang versi 13, belum versi 14. Jadi ini belum ada updatean terbaru. Terus untuk layarnya ini udah bisa 120 Hz ya. Di sini, nah layarnya ini udah bisa 120 Hz. Tapi gue pilihnya yang pengalihan pintar aja, jadi dia bisa otomatis adaptif ya, menyesuaikan tergantung aplikasi apa yang kita buka. Kalau kalian mau yang 120 Hz bisa aja, tapi memang agak boros baterainya nanti. Oke, terus kita lihat ke, gue udah install device info HW ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan nih. Jadi di sini tertera Vivo V29. Nah, di bawahnya ini RAM-nya 8GB dan dia udah pakai internal memory bertipe UFS. Tapi UFS-nya gue belum tahu nih UFS yang tipe berapa. Kalau nggak salah ini masih tipe 2 atau 3 gitu. Oke, kalau nggak salah sih 2 nih atau 3 gitu. Tapi nggak ada keterangannya sih di sini. Oke, jadi ini udah yang jelas sudah UFS ya, bukan eMMC. Ada tuh handphone yang 2 juta masih eMMC. Oke, jadi chipsetnya sesuai Snapdragon 778. Dia masih 6 nanometer, tapi ini terkenal irit daya lah 778G ini. Terus kita lihat ke screen-nya. Screen-nya dia udah 1,5K ya, di 2800 x 1260 pixel. Nah, refresh rate yang terbaca di aplikasi ini 90 Hz, tapi hasilnya dia bisa sampai 120 Hz ya. White color gamutnya support. Oke. Terus, nah nih, untuk RAM-nya dia bertipe LPDDR4X ya, 8GB. Oke, kameranya 50 megapiksel. Tuh, 8 megapiksel untuk ultra wide-nya. Udah tertera semua. Terus baterainya juga 4600 mAh. Udah sesuai ya. Terus sensornya juga lengkap. Ada sensor gyroscope juga pastinya udah ada. Oke. Terus kita cek untuk hasil skor AnTuTu benchmark. Nah, di sini Vivo V29 Snapdragon 778G dapat skor AnTuTu 614 ribuan. Ya memang segini skor AnTuTu benchmark versi 10 ya, yang paling terbaru. Jadi ini yang paling terbaru. Nah, udah mantep nih, udah lumayan nih, main-main game juga udah enak nih. Terus kita tes ini sekarang, foto. Nah, ini dia fotonya. Di sini dia bisa ultra wide, ada 1 kali, zoom 2 kali juga bisa. Nah, kita kasih 1 jepretan ya. Ini yang mode biasa, mode otomatis. Oke. Sip. Terus kita beralih ke yang mode ultra wide. Sip. Nah, terus kita beralih ke mode yang zoom 2 kali. Nah, sama tipis-tipis lah, gue selfie kali ya. Nah, gue selfie dulu bentar. Nah, oke, kurang lebih begitu ya. Terus perekaman videonya dia udah bisa resolusi Full HD 30 atau 60 fps atau 4K. 4K dia bisa di 30 fps aja ya. Tapi 1080p bisa di
60 fps tuh. Smooth juga nih. Nih, coba ya, gua nge-record 1080p 60 fps ya. Nah, ini adalah hasil perekaman Vivo V29 di resolusi 1080p 60 fps. Oke, kalian dengerin juga untuk kualitas audionya. Ini gue nggak pakai mic eksternal. Tuh, halus ya tuh. Ini nggak 60 fps, 1080p. Oke, apalagi nih yang mau gue tes nih? Nanti deh ya, di video selanjutnya mungkin gue akan kupas tuntas dari V29 ini. Ya enggak. Jadi ini di unit gue masih Android 13. Belum ada updatean Android 14, tapi kalau di unit kalian mungkin udah ada updatean Android 14, kalian coba absen aja di kolom komentar ya. Oke, nanti seperti biasa link pembeliannya gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini. Yaudah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian, semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye.